memang ini kan kewenangan prerogatifnya Presiden. Jadi posisi kami tentu menunggu ya apa yang akan diputuskan oleh Pak Presiden. Nah, menurut saya reshuffle kabinet itu memang perlu dilakukan jika Presiden menganggap bahwa para menteri yang ada saat ini tidak bisa lagi bekerja dan Isu reshuffle atau perombakan kabinet muncul dan jadi perbincangan setelah dalam rapat kabinet Presiden Joko Widodo mengancam akan membubarkan lembaga atau bisa saja melakukan reshuffle karena tidak puas dengan kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sejak isu reshuffle ini mencuat, saudara, muncul spekulasi nama-nama atau siapa-siapa saja menteri yang akan dicopot atau diganti. Muncul pula nama-nama partai non-koalisi yang kemudian ditawarkan. Sebut saja dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Benarkah reshuffle akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Dan akankah Partai Demokrat atau PAN ikut bergabung dalam Kabinet Jokowi berikutnya? Kami membahasnya dalam Dua Arah malam hari ini. Bersama saya, Cindy Sistiaran. Kocok ulang kabinet jadi isu panas yang bergulir seminggu terakhir setelah video kemarahan Presiden Joko Widodo terkait kinerja para menteri dibuka ke masyarakat. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Spekulasi nama-nama calon menteri pun beredar, baik dari kalangan parpol maupun non-partai. Partai politik bahkan mulai menyodorkan nama untuk dipertimbangkan Presiden Jokowi. Partai Amanat Nasional yang berada di luar koalisi pemerintah disebut-sebut mengajukan sejumlah kadernya. Salah satunya Mumtaz Rais, putra pendiri PAN yang juga dikenal sebagai pengkritik pemerintahan Presiden Jokowi, Amin Rais. saya kira walaupun itu sifatnya informal, tetapi itu adalah salah satu wacana mungkin yang sekarang ini beredar di kalangan internal DPP PAN, ya, terutama kalangan milenialnya, karena kami tahu persis bahwa saudara Mumtaz Rais ini kan juga adalah salah seorang tokoh milenial yang saya kira juga memiliki kapasitas yang mumpuni. Munculnya nama Mumtaz Rais yang dilontarkan oleh salah seorang pengurus DPP PAN ini memicu reaksi dari partai koalisi pemerintah. Tentu bagi kami yang sudah ada di koalisi pemerintahan, yang paling penting adalah bahwa siapapun partai baru yang masuk ke dalam koalisi pemerintahan, maka kemudian bisa mengadjust komunikasi politiknya, terutama di ruang publik, sehingga isu reshuffle kini menjadi spekulasi politik baru di tengah situasi pandemi. Lantas, haruskah utak-atik menteri dilakukan Presiden Jokowi saat ini? Isu reshuffle menguat, kursi menteri siapa yang dapat? Kami membahasnya bersama 4 narasumber yang sudah hadir di Studio 2 Arah malam hari ini. Yang pertama adalah Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional, Pak Saleh Daulay. Selamat malam, Pak Saleh. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Pak Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Selamat malam, Pak Ujang. Dan juga Pak Deddy Sitorus, politisi dari PDI Perjuangan. Selamat malam, Pak Deddy. Dan juga Pak Ahmad Baidowi, Wasekjen P3. Pak Awi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kita agak berjarak jauh nih ya, karena kita masih tetap memperhatikan dan juga menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemerintah. Kita akan memulai diskusi kita terkait dengan reshuffle. Karena ini menjadi ancaman dari Presiden Joko Widodo ketika marah atas kinerja Kabinet Indonesia Maju. Pak Indonesia Maju, Pak Deddy, jadi betul akan ada reshuffle?
Betul atau tidak akan ada reshuffle kan hanya presiden yang tahu ya. Tapi kalau melihat sinyal kemarahan beliau pada saat rapat. Marah berarti ya? Ya, kalau menurut saya itu marah ya. Sangat marah dan tidak kebiasaan Pak Jokowi menyinggung soal reshuffle di depan publik. Dan itu menurut saya salah satu indikator bahwa he mean business gitu ya, bahwa dia serius ya. Nah, pertanyaan kita kan sebenarnya kalau reshuffle apa sih alasannya? Saya kira tidak ada orang yang menyangka kita akan menghadapi pandemi. Jadi ketika format kabinet itu disusun, itu tidak memperkirakan yang namanya pandemi. Nah kan kita baru melihat banyaknya permasalahan ketika kita memasuki pandemi. Ya. Dan ketika pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menghadapinya, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi, itu ternyata banyak hal tidak jalan. Jadi PDIP sebagai koalisi dari Presiden Jokowi mengakui itu ya? Yang tidak jalan itu bukan hanya soal kabinet atau menteri. Ya, memang ada persoalan pada sisi katakanlah individu menterinya, ya mungkin soal kapasitas manajemen, kemampuan leadership, ya administratif dan sebagainya. Tetapi juga ada persoalan dengan kelembagaan, ya lembaga-lembaga yang terkait, misalnya BI, OJK, ya BPJS dan seterusnya. Ini banyak isu juga dan yang paling krusial itu adalah juga misalnya birokrasi. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah akan terjadi reshuffle? Ya kita jangan berandai-andai. Tapi kalaupun akan reshuffle, saya kira Pak Jokowi harus segera melakukannya, jangan berlama-lama. Berarti PDI Perjuangan sedang melihat ini memang kinerja dari Menteri Indonesia Maju tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Ukurannya kan jelas, misalnya soal penyerapan anggaran, soal tidak adanya sense of crisis, misalnya seperti itu. Ojang, menurut Anda reshuffle diperlukan ya untuk Kabinet Indonesia Maju? Ya kalau melihat dari kinerja yang ada gitu kan, kita lihat kinerja menteri banyak yang amsyong, banyak yang blok, ya kan. Banyak yang kinerjanya tidak jelas, tidak berprestasi. Kita ukur saja. Ada dua hal untuk mengukur kinerja menteri. Yang pertama tentu kinerjanya sendiri. Seperti apa yang sudah dilakukan. Yang kedua itu nilai politis. Pasti ada nilai politis. Nah biasanya menteri-menteri yang diganti itu ketika nanti ada di reshuffle itu yang non parpol. Yang sangat rawan. Dulu kita ingat ada di jilid pertama Pak Jokowi itu ada menteri yang non parpol yang sangat rendah. Jadi kalau parpol lebih aman menurut Pak Ujang? Ya secara politik begitu. Kenapa? Pak Jokowi butuh dukungan dalam konteks politik dan dukungan di parlemen. Oleh karena itu saling menguntungkan saja. Jadi kalau melihat Pak Presiden yang marah tadi disebutkan oleh Pak Dedi, kira-kira menteri mana yang berpotensi, berpeluang besar untuk nanti diganti? Saya sejak sekitar sebulan yang lalu bahkan minggu ini rame ya sekitar 40 media juga setiap hari saya diwawancarai, saya mengatakan sangat clear. Pertama Menteri Kesehatan kalau boleh saya tunjuk. Kenapa? Kita bisa menilai dan penilaian kita bisa diukur. Gitu. Menteri Kesehatan. Kemudian, yang kedua Menteri Perhubungan. Ketiga Menteri Agama. Yang keempat Menteri Kebudayaan. Ya, Menteri Pendidikan Kebudayaan. Lalu Menteri apa namanya? Jadi nggak ada dari parpol yang menurut Anda layak untuk di reshuffle atau dicopot? Ada sebenarnya Menkumham. Dan Mensos juga ini, mohon maaf dari partainya Bang Dedi gitu. Ya kita, saya berbicara ingin secara objektif mengatakan itu begitu. Ini ada dari PDIP yang kemungkinan besar mungkin kalau menurut komentar Pak Ujang. Ya, saya kira sebagai pengamat kan biasalah mengamati kan, tapi bagi saya sih yang paling jelas itu apa ukurannya. Misalnya tadi dikatakan Mensos. Mensos itu yang paling tinggi penyerapannya. Ya, di atas 30% ya, kemudian disoroti. Ya, dan segala macam. Bansos yang tereksekusi itu apa? Persoalan data di Pemda, bukan persoalan di Kemensos, ya. Jadi salah kaprah. Menkumham urusannya apa? Dengan Menkumham saya kira apa yang menjadi masalah? Misalnya katakanlah dulu ada kebijakan supaya pengurangan lapas. Loh itu terjadi di seluruh dunia dan itu saran dari lembaga internasional, dari PBB gitu loh. Ya Menkumham sangat clear Pak Dedi ya. Saya mengamati sepanjang, saya dapat banyak diskusi juga dengan teman-teman di seluruh kalangan masyarakat terkait dengan Harun Masiku. Ya kan bagaimana imigrasi Harun Masiku ya. Imigrasinya juga diganti gitu. Ini persoalan bagi bangsa ini. Saya kira soal Harun Masiku sudah cukup terang-benderang. Pertama itu ranahnya KPK bukan Kumham. Dan soal keberadaan beliau yang kemarin itu sudah dijelaskan dan dia yang bertanggung jawab. PDIP pede ya nggak akan di reshuffle. Saya tidak yakin dua yang disebutkan justru menurut kita cemerlang gitu ya. Dan tadi disebutkan misalnya Menkes. Menkes itu coba kita lihat ya, apanya yang menjadi masalah? Hanya karena salah ngomong di awal. Ini kita harus jelas karena yang dimaksud Presiden soal kesehatan. Penanganan pandemi tidak hanya Menteri Kesehatan, hanya sisi teknis kesehatan yang Kementerian Kesehatan, ada gugus tugas, ada Pemda, ada BPJS, gitu loh. Banyak. Tapi PDIP PD tidak akan direshuffle. Kalau dari P3, Pak Awi, menurut Anda
nanti reshuffle, kemudian ini akan ada otak-atik. Kalau tadi Pak Ujang menyatakan kemungkinan yang parpol sih aman. Anda melihatnya? Ya, sekali lagi soal reshuffle itu hak prerogatif presiden, itu amanah konstitusi. Jadi kalau dikatakan sekarang apakah akan ada reshuffle atau tidak, hanya dua yang tahu. Pak Jokowi dan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kalau yang lainnya kita nggak tahu gitu. P3 merasa aman nggak karena ini sudah mulai muncul isu reshuffle? Bukan soal aman dan tidaknya, tetapi paling tidak meskipun itu menjadi hak prerogatif Pak Presiden Jokowi, paling tidak ada parameter kinerja. Jadi sejauh mana para menteri itu menjalankan visi presiden, bukan visi menteri. Karena tadi pertanyaannya kepada P3, kami menempatkan satu menteri, itu Kepala Bappenas yang cukup strategis, itu menunjukkan bahwa beliau diakui secara kemampuan, jaringan dan kapabilitasnya gitu. Ada juga di wakil menteri, namanya wakil selama ada menterinya ya menjadi wakil. Kan seperti itu, tidak terlalu banyak berkutat pada kebijakan. Mungkinkah tetap satu atau justru mungkin dua atau ada perubahan-perubahan lain kalau menurut Pak Awi? Ya itu P3? Sekali lagi sesuai kebutuhan dari Pak Jokowi. Kalau dirasa masih membutuhkan kader P3, masih banyak yang mumpuni gitu. Kalau ditambah ya alhamdulillah. Kalau tetap ya nggak ada masalah, itu kewenangannya dari Pak Jokowi. Gitu. Kewenangan Pak Jokowi memang itu menjadi hak prerogatif presiden, tapi juga kemudian muncul isu ada partai-partai non-koalisi yang sedang mendekati presiden untuk menawarkan sejumlah nama. Ada di sini ya, soal kita. P3 gimana nih Pak Awi? Ya sebelum menawar-nawarkan, paling tidak clear dulu. Teman-teman itu mau bergabung beneran atau tidak. Karena jangan sampai hanya rumors di media, tetapi kenyataannya tidak ada langkah-langkah politik misalkan untuk menjadi bagian dari koalisi. Karena ini penting. Apa langkah-langkah politik langsung mengatakan dukungan? Saya mau bergabung ke pemerintahan, dan seperti itu. Selama ini kan kita lihat landai-landai saja, ramainya di media, dan ada beberapa nama yang disorong-sorong gitu. Misalkan tadi sudah ditayangkan gitu kan. Padahal di luar nama itu kalau misalkan kader partai tersebut mau gabung, banyak juga yang mumpuni gitu. Misalkan kayak Bang Saleh Daulay kan gitu kan, cukup mumpuni sebenarnya. Tapi kenapa yang satu itu yang disorong-sorong kan? Pak Saleh, benar nih PAN mau bergabung? Ya, atau paling tidak menyorongkan nama lah untuk presiden. Pertama perlu saya jelaskan bahwa tadi kemarahan Presiden Jokowi itu kan menimbulkan tafsir yang banyak di masyarakat. Dan tentu saja tafsir PAN apa? Tafsir paling banyak itu tentu dari partai-partai politik. Salah satu diantaranya tadi, hampir semua kita sepakat bahwa Presiden Jokowi itu marah beneran. Nah karena dia marah beneran lalu akan ada konsekuensi, yaitu tadi bisa menghapus lembaga seperti yang disebut oleh Presiden, atau yang kedua reshuffle kabinet. Tafsir PAN apa reshuffle kabinet? Tafsir di kita, ini kan di PAN itu ada pengurus-pengurus yang milenial ya, ada kelompok-kelompok milenial yang memang bergabung secara organisasi, memang mereka sudah kapabel dan mumpuni. Nah kemudian ketika mereka berdiskusi, muncullah nama yang andai kata misalnya PAN nanti mau bergabung, siapa di antara kita? Kenapa sampai membahas itu? Muncullah nama. Ya namanya di politik kan apalagi yang dibahas selain misalnya perkembangan situasi politik kebangsaan dan kenegaraan. Dan tentu yang ini bentuk daripada kepedulian kita pada bangsa ini toh. Nah kemudian muncullah nama-nama. Nah salah satu yang disorongkan nama itu ya kemarin yang saya juga baca itu adalah saudara Mumtaz Rais. Jadi ya menurut saya kan sebagai sebuah wacana itu biasa saja. Tapi Pak Saleh, tapi kalau kata Pak Awi kan harusnya menyatakan sikap dulu baru kemudian menyorongkan. Ini kan belum ada data-data saja. Gini, saya harus luruskan juga. Ini kan saya katakan ini adalah wacana informal. Jadi jangan dianggap bahwa ini sudah ada pembicaraan serius di misalnya di PAN bahwa kami pasti sudah gabung ke sana. Enggak, nanti kan tadi kata Pak Dedi benar bahwa hak prerogatif presiden untuk melakukan reshuffle atau tidak. Nah sekarang saya tanya dulu, presidennya ini kira-kira sudah pasti akan reshuffle atau tidak? Walaupun tadi kita berkesimpulan bahwa itu pasti akan ada reshuffle. Tapi apakah itu sudah betul atau tidak? Ya, karena itu jika itu betul kemudian ada tawaran, ada diskusi dan macam-macam barulah itu diperbincangkan secara serius. Tapi sebagai bentuk wacana saya kira nggak ada masalah. Wacana tapi juga keluar nama Mumtaz Rais, apakah itu hanya cek ombak saja atau tes water dari PAN? Nanti akan kami bahas lepas ini, datang bersama kami di Dua Arah.